Selamat siang buat peserta didik kami kelas 8 SMP Negeri 5 1 Atap Sirombung dimanapun berada pada saat ini. Saya menyapa anak-anak kami, salam sehat, semoga sehat walafiat anak-anak kami. Kita bersyukur bisa bertemu walaupun dengan video klip pada saat ini, mengingat situasi dan kondisi yang melanda dunia dan khususnya Kepulauan Nias pada saat ini akibat wabah corona yang sedang menyebar di mana-mana, sehingga tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan pertemuan secara langsung untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Maka melalui video klip ini saya menyapa anak kami untuk melanjutkan pembelajaran kita yang mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1 dan saat ini kita lanjutkan untuk bab 2 khususnya mata pelajaran IPS. Harap anak-anak kami membaca materi mulai dari halaman 79 yaitu pada bab 2. Judulnya pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Sekali lagi bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, diharapkan anak-anak kami setelah mempelajari materi ini, pertama, anak-anak kami mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Yang kedua, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Ketiga, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Baik, satu-satu kita coba bahas. Yang pertama adalah mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilitas, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Yang artinya ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian, kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau kelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa mobilitas adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang lain dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Artinya lapisan ini dari lapisan mungkin pada situasi yang biasa-biasa saja berpindah ke situasi yang lainnya, ya. Kemudian seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut juga mobilitas sosial. Contoh, seorang anak petani dengan kesungguhannya akhirnya bisa sukses, bisa menjadi pengusaha atau bisa menjadi polisi ataupun menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Artinya dari status keluarga miskin atau dari status keluarga sebagai seorang petani, dia bisa berpindah jenis pekerjaan, mungkin bisa jadi polisi, bisa jadi guru, atau bahkan ada yang bisa jadi pemimpin dalam pemerintahan di negara ini. Ada yang jadi camat, bupati, gubernur, dan presiden. Jadi ada perpindahan, ada pergeseran. Adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial, berdasarkan bentuknya mobilitas sosial dibedakan ada atas dua. Ada mobilitas vertikal dan ada juga mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal terbagi dua. Yang pertama, ada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang berstatus sosial rendah ke status yang lebih tinggi. Contoh, seorang karyawan karena prestasinya dinilai baik oleh pimpinannya, maka dia naikkan posisinya dari bawahan menjadi kepala bidang, menjadi kepala, atau dipercayakan pada posisi tertentu. Artinya dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah atau social skimming. Adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social skimming seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena perubahan pada hak dan kewajibannya. Karena ini
sifatnya menurun. Misalnya seorang pegawai diturunkan pangkatnya dari atasan tadi, atau kebalikan dari mobilitas vertikal tadi atau vertikal ke atas tadi. Dari pimpinan diturunkan jadi bawahan. Ya. Jadi itu vertikal atau mobilitas vertikal ke bawah. Selanjutnya, bentuk mobilitas sosial berikutnya adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ini bergeser dan tidak naik dan tidak juga turun. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau sub objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Jadi hanya bergeser saja. Ya. Contoh, anak-anak kami dari kelas 8A pindah ke kelas 8B. Jadi sama-sama tingkatannya. Ya. Hanya berbeda lokasi saja. Ya. Jenis pekerjaan juga sama. Atau contoh saat ini sebagai petani coklat, berpindah pekerjaan menjadi petani pinat, sama-sama sebagai petani. Ya. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Artinya total jumlah relatif dari satu status sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat yang memungkinkan dan harus diisi serta kemudahan untuk memperoleh seseorang individu tertentu. Contoh, dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi presiden, artinya dari bawahan misalnya tiba-tiba dia mencalonkan diri menjadi seorang presiden. Nah, secara struktural maka dia secara otomatis akan menjadi seorang pemimpin. Ya, dari yang pegawai biasa tadi maka langsung jadi pemimpin. Itu faktor daripada struktural. Berikutnya faktor individu. Artinya setiap individu memiliki perbedaan dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Nah, ini faktor individu. Kemampuan seseorang itu berbeda dengan kemampuan orang lain. Ada kelebihan orang lain, belum tentu yang lainnya juga bisa. Jadi ada perbedaan. Nah, ini menjadi salah satu faktor ya, yang mendorong seseorang untuk bisa naik ataupun sebaliknya menjadi turun ke bawah. Ya, artinya ketika seseorang itu menguasai, maka dia bisa memegang, bisa naik posisinya ke hal yang lebih baik, ya, ke posisi yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika dia tidak kuasai, maka tentunya kemampuannya tidak diakui pada hal tertentu. Selanjutnya faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigi-giginya. Nah, maksudnya di sini dia contoh melihat sekelilingnya. Dia melihat kondisinya pada saat ini. Ya, ketidakmampuan, mungkin dia seorang petani. Dia melihat di sekelilingnya ada anak pegawai yang lebih bahagia dibandingkan dengan dirinya. Maka pada saat ini seseorang itu atau contoh anak-anak kami mencoba segigi-giginya berjuang supaya kehidupanmu itu sendiri bisa setara dengan yang lainnya. Jadi itu salah satu faktor yang mendorong anak kami karena melihat situasi dan kondisi dan berusaha menyetarakan dengan orang lain. Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Ini masalah faktor ekonomi, kemampuan. Tentunya ketika mampu, ada dia punya keuangan atau ekonominya mampu, maka dia bisa apa saja yang dia mau pasti bisa. Contoh, dia mau menjadi dokter, untuk kuliah ke perguruan tinggi kedokteran itu, maka membutuhkan biaya yang besar. Tentu bagi yang ekonominya lemah, maka tentunya tidak memungkinkan. Bagi yang ekonominya mampu, maka tentunya memungkinkan untuk dia kuliah di fakultas kedokteran. Selanjutnya faktor politik. Perbedaan yang
kepemimpinan hasil pemilihan tertentu membawa dampak tertentu dalam mobilitas sosial di kalangan rakyat yang dipimpinnya. Bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif tergantung dari arah kebijakan pemimpin yang dipilih. Nah, faktor politik. Seseorang pemimpin yang terpilih, contoh bupati, nah ketika dia mampu mengarahkan rakyatnya, sekalipun mungkin saat ini kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat lemah, tetapi dia mampu membuka jalan. Dia bisa membuat kebijakan. Contoh, dalam bidang pertanian. Dia melakukan hal yang luar biasa. Contoh, dia memanfaatkan tenaga-tenaga para sarjana pertanian, orang-orang yang ahli di bidang pertanian, untuk menampingi para petani sehingga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari hasil pertanian itu sendiri. Nah, ini kembali pada arah kebijakan sebagai seorang pemimpin ataupun mungkin bupati. Kemudian, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Pendidikan saat ini sangat penting bagi setiap orang yang merubah kehidupan saat ini. Kebanyakan adalah masalah pendidikan, pengalaman di bidang pendidikan. Dan salah satu SIM untuk ke hal yang lebih baik ada pada saat ini adalah ditempuh melalui jalur pendidikan untuk memperbaiki perekonomian keluarga, memperbaiki kemampuan pribadi saat ini adalah salah satunya adalah lewat jalur pendidikan. Maka seseorang yang mau berubah, maka cintailah pendidikan. Sekolahlah yang benar sehingga masa depanmu lebih cerah. Bagaimana caranya supaya apa yang tidak tahu kamu saat ini, dengan menempuh atau dengan duduk di sekolah dengan jalur pendidikan, maka anak-anak kami bisa mempelajarinya, bisa mengetahuinya, bisa dimotivasi anak-anak kami. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak melayani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Apalagi di era 4.0 saat ini serba canggih, dibutuhkan pengetahuan yang mumpuni. Ya, semuanya menggunakan komputerisasi, kita harus menguasainya. Jika tidak, jika kita terlambat, maka tentunya kehidupan kita akan melarat. Apalagi lowongan kerja saat ini dibutuhkan kemampuan, keterampilan untuk komputerisasi, karena apa-apa saja saat ini maka yang dibutuhkan adalah komputer. Maka oleh karena itu anak-anak kami juga harus menguasainya. Ya. Selanjutnya, beragam faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Pertama, ini dua hal yang menghambat ya mobilitas untuk berjalan dengan baik. Pertama, kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Nah, zaman saat ini, seandainya anak-anak kami tidak punya kemampuan, tidak punya SIM, tidak punya ijazah, maka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak mungkin akan sulit. Ada banyak orang mengatakan tanpa pendidikan banyak orang yang sukses. Ya, tetapi lebih banyak orang sukses lagi orang-orang yang sudah ada berpendidikan. Itu hanya tertentu saja. Ya. Kalau misalnya ada 1.000 orang yang sukses tanpa pendidikan, itu syukur ada 2-5 orang. Ya. Tetapi kebanyakan orang sukses adalah dengan pendidikan. Oleh karena itu anak-anak kami harus menekuni pendidikannya, tekunilah sekolah, belajarlah lebih sungguh-sungguh lagi. Faktor penghambat berikutnya adalah masalah diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Ya. Tetapi secara tidak langsung kita sudah mengalami selama ini. Tetapi dengan penyebaran virus corona ini, maka kita harus mengejar ketertinggalan itu. Pengetahuan materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru mungkin di Jakarta di sana, maka itu juga akan kita pelajari di sini. Ya. Kalau mereka di sana mengandalkan internet, saat ini juga harus mampu kita mengandalkan internet. Kita harus bisa mengakses internet ini sendiri, sehingga kita bisa mampu mengejar ketertinggalan ini. Jadi bisa kita ambil
hikmah positif daripada penyebaran virus corona ini. Ya, secara tidak langsung kita dipaksakan untuk belajar lebih semangat lagi, lebih harus tahu lagi. Ya, dari yang tidak tahu, dari kemampuan yang tidak kita anggap hal biasa menjadi hal luar biasa bagi kita saat ini. Berikutnya saluran-saluran mobilitas sosial. Salurannya, jalur mobilitas ini, jalur perubahan. Pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Ya, masing-masing orang saat ini kita bersyukur ada banyak yang sudah sadar bahwa pendidikan sangat penting saat ini. Ya, banyak orang menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengubah masa depan itu adalah dengan pendidikan, dengan sekolah. Ya. Kemudian organisasi politik. Banyak contoh orang meneliti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Organisasi politik, ada yang bergabung di partai politik dari hal-hal biasa-biasa, dia belajar tentang politik, dia mencoba mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Mudah-mudahan ke depan demikian juga anak-anak kami bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Ya, dari keluarga biasa menjadi hal yang luar biasa. Ya, bisa bergaji dari gaji biasa-biasa saja menjadi bergaji luar biasa. Ya. Kemudian organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Organisasi ekonomi, ya, contoh kegiatan koperasi, ya, bergabung dengan koperasi, mengumpulkan satu atau membentuk satu badan untuk bergabung di koperasi, saling memodali, ya. Kalau dulu dikenal dinya sini adalah kegiatan gotong royongnya sangat tinggi. Ya, itu juga bagian daripada kegiatan koperasi. Jadi satu-satu disukseskan. Ya. Kemudian organisasi profesi. Organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal. Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Nah, contoh para petani membuat satu organisasi profesi atau membuat satu organisasi petani. Ya. Contohnya misalnya ikatan perkebunan pisang. Nah, orang-orang itu bisa kerjasama. Ya, mungkin kalau ada pengusaha datang, kalau mengumpulkan pisang itu satu-satu mungkin akan mengalami kesulitan bagi mereka. Tapi coba misalnya ada salah satu organisasi, maka di organisasi itu dikelola, ditampung, maka tinggal memanggil para penampungnya, maka dengan senang hati langsung mengangkatnya, tidak pusing-pusing lagi mencari di mana-mana pisangnya. Itu salah satu contoh yang dekat. Ya. Dampak mobilitas sosial. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, dapat mendorong seseorang untuk lebih maju. Ya, jelas. Akibat mobilitas sosial, apa yang sudah kita bicarakan tadi, maka tentunya, ya, contoh tadi di bidang pendidikan, orang yang sudah berpendidikan tentunya akan terperbaiki. Ketika dia manfaatkan ilmunya yang dia dapat dengan baik, maka bisa memperbaiki status sosialnya. Ya. Jadi dengan terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seorang untuk maju di berbagai bidang. Dampak berikutnya adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, sudah jelas ini. Dampak berikutnya meningkatkan integritas sosial. Jelas. Dari orang biasa, mungkin orang tua kita tidak berpendidikan, tiba-tiba kita sudah menyelesaikan sarjana, maka pasti kita di tengah-tengah masyarakat, ya, akan dipertimbangkan. Anak-anak kami akan dipertimbangkan ketika memiliki pendidikan yang ampuh, apalagi ketika mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh itu selama pendidikan di tengah-tengah masyarakat, pasti akan disegani. Ya. Dampak negatif mobilitas sosial. Selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya, bila tidak kita hati-hati, pertama, terjadinya konflik dalam perjalanan kehidupan manusia.
Persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori. Bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Ya. Tidak tertutup kemungkinan terjadi kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jika kita tidak hati-hati menempatkan diri, maka ilmu-ilmu yang telah kita miliki tadi bisa memicu menjadi suatu masalah. Tetapi ketika kita benar-benar menjalankannya dengan baik, maka menjadi salah satu sumber berkat di tengah-tengah masyarakat, terlebih pada diri kita sendiri. Dampak negatif berikutnya, gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Jelas. Contoh, saat ini dia menjabat sebagai kepala dinas. Nah, itu dia peroleh tadi dari kemampuannya. Nah, akibat dari gejolak, permasalahan-permasalahan, akhirnya dia kehilangan jabatan. Nah, ketika dia kehilangan jabatan, bisa terjadi gangguan psikologis bagi dia, bagi yang bersangkutan, terganggu, ya, bisa menjadi sakit dan lain sebagainya. Jadi individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Kesimpulan, manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, entah mobilitas vertikal atau horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas ke atas ataupun ke bawah. Mobilitas ke atas atau mobilitas ke bawah tentu berusaha dihindari oleh manusia. Namun seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali. Untuk melakukan mobilitas ke atas diperlukan perjuangan yang gigih. Perjuangan itu dimulai dari sekarang, bukan mulai dari besok atau tahun depan. Jadi anak-anak kami harus mulai berusaha dari sekarang. Itu pula pendidikanmu dengan baik, belajar lebih sungguh-sungguh. Manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan terlena. Baik, barangkali itu saja materi untuk hari ini. Dan selanjutnya, untuk tugas anak-anak kami pada materi ini, tugasnya anak-anak kami menuliskan 2 contoh masing-masing mobilitas sosial horizontal dan vertikal yang terjadi di sekitarmu. Sekali lagi, anak-anak kami mencari 2 contoh masing-masing mobilitas atau 2 contoh mobilitas sosial horizontal dan 2 contoh juga mobilitas vertikal yang terjadi di sekitarmu. Ini dijawab, ditulis di selembar kertas, kemudian selanjutnya difotokan dan dikirim lewat WA saya atau WA yang saya sebutkan ini. Mohon dicatat 0822 4679 1552. Sekali lagi, WA dikirim di WA 0822 4679 1552. Sekali lagi 0822 4679 1552. Jangan lupa ditulis nama di kertas dan jelas hurufnya semua. Jadi itu tugas anak-anak kami. Kalau ada yang ditanyakan dari materi yang sudah saya paparkan tadi, bisa ditanyakan lewat WA group atau bisa juga lewat WA pribadi yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi, harap anak-anak kami mengerjakan tugas ini. Ini adalah bagian daripada nilai-nilai tugas-tugas anak kami dan dicantumkan nanti, digabungkan dengan nilai-nilai yang lainnya dan dipindahkan ke rapor anak-anak kami berikutnya. Untuk materi kita selanjutnya mohon dibaca-baca. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu pada bagian B, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Itu materi kita berikutnya. Baik, barangkali itu saja yang kami sampaikan lewat video klip ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita dijauhkan dari virus corona yang mewabah ini. Mohon anak-anak kami menjaga diri, hindari kerumunan, dan tetap patuh pada arahan pemerintah. Ya. Demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Yahoo. Salam sehat.